Baik, dimulai persidangan. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Anas Urbaningrum dengan ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum kami persilakan untuk menghadirkan terdakwa. Silakan. Kepada petugas minta menghadirkan terdakwa Anas Urbaningrum ke dalam ruang persidangan. Baik, saudara terdakwa sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sidang kita dilanjutkan. Baik. Dari terdakwa maupun dari penasihat hukum ada berapa orang ahli yang mau dihadirkan pada hari ini? Siapa yang jawab? Silakan. Dari terdakwa. Ada dua yang Ada dua ya. Ahli yang insya Allah ahli tentang partai politik, yang kedua ahli pidana. Baik, kami persilakan terdakwa di samping penasihat hukum. Baik. Dan kepada penasihat hukum dan terdakwa kami persilakan untuk menghadirkan ahli. Terima kasih yang mulia. Kepada ahli Dr. Husnul Mar'iyah dan Dr. Khairul Huda, SHMH, kami persilakan masuk ke ruang sidang. Baik, saudara ahli dihadirkan oleh penasihat hukum. Kami minta CV-nya ataupun identitasnya. Silakan. Ya. Baik, kami cek identitas daripada ahli. Pertama, Dr. Khairul Huda, SHMH. Betul. Pekerjaan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Betul. Agama Islam. Islam. Tempat tanggal lahir Tangerang 28 Oktober 1970. warga negara Indonesia ya. Saudara mempunyai keahlian di bidang apa? Hukum pidana. Hukum pidana. Ini surat tugas dan CV-nya ya. Kami terima. Saudara dihadirkan oleh penasihat hukum dan terdakwa sebagai ahli dari pihak terdakwa. Apakah saudara bersedia? Bersedia. Bersedia. Nanti sebelum memberikan pendapat, bersumpah dulu sesuai agama Islam. Iya. Kedua, Ibu Husnul Mar'iyah, perempuan, lahir di Lamongan 17 Oktober 1961. Betul. Alamat Jalan Tengku Ciditiro nomor 3 RT 008 RW 02 Kelurahan Gondang Ria, Menteng, Jakarta Pusat. Benar, ya. Agama Islam, pekerjaan dosen. Dosen di mana itu? Dosen ilmu politik di FISIP Universitas Indonesia. Di UI ya. Jadi saudara ahli diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukum sebagai ahli dari pihak terdakwa dan penasihat hukum bersedia? Bismillahirrahmanirrahim, bersedia. Bersedia ya. Baik. Sebelum memberikan pendapat-pendapat berkaitan dengan keahlian saudara bersumpah dulu sesuai agama Islam. Silakan dua-dua maju ke depan.
hormati Bapak dan Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya sebagai ahli sebagai akan memberikan akan pendapat-pendapat pendapat-pendapat sesuai dengan keahlian saya, sesuai dengan keahlian saya dengan sebaik-baiknya dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. dan sebenar-benarnya. Silakan. Dari terdakwa dan penasihat hukum, dari dua ahli yang hadir, mana yang mau diperiksa terlebih dahulu? Baik, yang mulia, yang kami hormati, rekan jaksa penuntut umum yang terhormat, untuk efektivitas dan efisiensi waktu persidangan, kami usulkan pemeriksaan kalau bisa dilakukan secara sekaligus saja, ya, supaya majelis juga bisa mengukur waktu. Kami rasa itu ide kami, mungkin bisa ditanyakan ke rekan jaksa penuntut umum. Ya, terima kasih. Hal yang sama kami sampaikan kepada penuntut umum, bagaimana Alhamdulillah ya. pendapat dan tidak berapa? Ya, baik. Baik, Pak Ahli Khairul Huda sebagai ahli hukum pidana, kalau Ibu sebagai ahli apa? Ilmu politik, dan saya mengajar partai politik dan pemilu. Baik, Salah satu. baik. Jadi saudara ahli berdua telah disumpah untuk memberikan pendapat-pendapat di dalam hal ini secara benar sesuai dengan keahliannya masing-masing. Kami persilakan kepada penasihat hukum yang memulai. Baik, yang mulia, kami mulai lebih dulu ke Dr. Hairul dan nanti dimulai rekan kami baru secara berdiri. Izin Bapak Ketua untuk dapat meminta pendapat dari ahli Dr. Hairul Huda. Silakan. Saya mohon izin juga Dr. Hairul Huda untuk memanggil ahli ya. Pertanyaannya mungkin dari yang umum dulu. Mohon pendapat ahli dan juga pandangan ahli ya, terkait dengan pertanggungjawaban pidana yang didasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan. Silakan. Baik, pertanggungjawaban pidana adalah salah satu persoalan mendasar dalam hukum pidana, selain persoalan-persoalan mendasar lainnya, yaitu masalah tindak pidana dan masalah sanksi pidana. Jadi ada 3 masalah mendasar dalam hukum pidana: tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana. Nah, pertanggungjawaban pidana itu didasarkan pada sejumlah instrumen. Di antaranya adalah asas hukum. Tadi saudara penasihat hukum menyebut asas tiada pidana tanpa kesalahan. Asas inilah yang menjadi dasar dari penentuan pertanggungjawaban pidana, yaitu pertanggungjawaban pidana hanya dimintakan terhadap orang yang memiliki kesalahan. Menjadi persoalan di sini apa yang dimaksud dengan kesalahan? Umumnya kesalahan diterima sebagai keadaan di mana seseorang dapat dicela karena perbuatannya, karena sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin berbuat yang merupakan suatu tindak pidana. Jadi orang dicela, dapat dicela, dan karenanya kemudian berujung nanti dapat dijatuhi pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya yang bersangkutan dapat berbuat lain kalau tidak ingin melakukan tindak pidana. Ini pengertian umum dari kesalahan. Nah, pengertian ini kemudian di breakdown di dalam berbagai macam anasir, katakanlah begitu, unsur, katakanlah, yang diantaranya yang terpenting adalah adanya indicator of blame, adanya pertanda kesalahan, adanya bentuk kesalahan. Jadi orang dikatakan memiliki tanda dia akan dapat dicela apabila melakukan perbuatan dengan sengaja atau dengan alpa, dengan kesengajaan atau dengan kealpaan. Jadi kesengajaan atau kealpaan menjadi ukuran utama apakah orang ini kemudian dapat dicela karena perbuatannya.
perbuatan-perbuatan yang disengajalah yang kemudian dapat dicela, dan juga perbuatan-perbuatan yang timbul karena kealpaan yang bersangkutanlah yang hanya bisa dicela. Nah, kembali menimbulkan persoalan apa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam hal ini. Dari berbagai macam teori yang ada, yang paling umum sekarang diterima kesengajaan adalah will and weapons. Adanya pengetahuan dan kesadaran dari orang tentang apa yang diperbuatnya. Jadi orang bisa dicela karena perbuatannya, karena tindak pidana yang dilakukannya, karena dia mengetahui dan menyadari makna sesungguhnya dari perbuatannya itu. Inilah yang kemudian secara umum dipayungi oleh sebuah asas yang tadi disebut dalam bahasa Indonesia tiada pidana tanpa kesalahan, geen straf zonder schuld, bahasa Belandanya. Nah, pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas tiada pidana tanpa kesalahan ini hanya dapat dimintakan terhadap orang yang memang telah dapat dipastikan melakukan tindak pidana. Jadi di dalam hukum pidana tidak bisa kemudian kita berpikir konsep tentang pertanggungjawaban tanpa terlebih dahulu dipastikan bahwa perbuatan yang bersangkutan merupakan tindak pidana. Jadi melakukan tindak pidana adalah syarat eksternal dari meminta pertanggungjawaban seseorang karena perbuatannya itu. Jadi tiada pidana tanpa kesalahan ini juga berarti tiada pertanggungjawaban tanpa tindak pidana. Jadi harus ada tindak pidana dulu, baru kemudian kalau yang bersangkutan telah dipastikan melakukan tindak pidana, baru kemudian dinilai apakah yang bersangkutan dapat dicela karena perbuatannya itu. Saya pikir itu secara umum berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana dihubungkan dengan geen straf zonder schuld tadi. Terima kasih Ali. Selanjutnya yang kami tanyakan, karena Ali sudah masuk ke dalam soal tindak pidananya, mengenai tindak pidana suap Ali. Ya. Mohon Ali jelaskan kapan suatu perbuatan pidana dikatakan sudah selesai, voltooid delik pada tindak pidana suap. Iya, ada banyak varian tindak pidana suap, gitu ya. Ini juga mesti diperjelas pertanyaannya, tindak pidana suap yang mana, kan gitu. Karena masing-masing voltooid itu berbeda. Oke lah, katakanlah misalnya tindak pidana suap yang dirumuskan di pasal 12 huruf A dan 12 huruf B dari Undang-Undang Nomor 20 2001. Di dalam pasal-pasal tersebut yang inti utama yang sebenarnya dilarang, ya, bahasanya yang lain adalah bagian inti deliknya, standalone deliknya adalah adanya perbuatan menerima hadiah atau janji, katakanlah seperti itu, pemberian, apapun disebut di situ, sesuatu boleh saja begitu, yang pemberian itu diterima oleh persyaratan pertamanya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Lalu pegawai negeri atau penyelenggara negara ini menerima pemberian atau janji tersebut dalam kerangka tertentu, dalam sebuah tujuan tertentu, yaitu untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dalam jabatannya. Jadi kalau pertanyaannya kapan voltooid, ya kan, kapan delik ini terjadi secara sempurna? Pada dasarnya ada beberapa indikator. Yang pertama adalah bertemunya kesepahaman antara pemberi dan penerima tentang maksud pemberian itu dan penangkapan si penerima atas pemberian tersebut. Itu pertama. Ya. Yang kedua adalah bahwa pemberian itu harus berhubungan dengan yang bersangkutan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Artinya kalau pasal 12 huruf A itu pemberian itu untuk membuat yang bersangkutan berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan kewajibannya, kalau pasal 12 huruf B adalah karena, artinya pemberian atau itu sudah
diberikan setelah yang bersangkutan berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dalam jabatannya, bertentangan kewajibannya. Jadi yang sangat penting adalah sebenarnya ada kesepahaman antara pemberi suap dengan penerima suap tentang maksud pemberian itu dihubungkan dengan apa yang wenang, yang dapat, yang merupakan kewajiban yang dapat dilakukan oleh yang bersangkutan, si penerima. Jadi bisa saja tidak bertemu, ya. Kalau misalnya tadi dihubungkan dengan pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bisa saja tidak bertemu antara maksud pemberian itu dari si pemberi dengan apa yang ditangkap oleh penerima dari pemberian tersebut. Maknanya. Nah, di sini untuk 12 huruf A dan B harus bertemu, kesepahaman, harus ada kesepahaman, harus ada deal, katakanlah seperti itu, yang dengan itu menyebabkan kemudian yang bersangkutan bisa dikatakan telah sempurna melakukan, telah full to it melakukan satu tindak pidana suap. Itu secara umum seperti itu. Ali tadi sudah menyebut ya unsur yang pasal 11 tadi, yang 12A huruf B ya, huruf A dan huruf B. Ali juga menyebut soal bertemunya kesepahaman ya, meeting of mind. Ya. Pertanyaannya Ali, jika dalam ya pemeriksaan di persidangan ya, ternyata tidak ada alat bukti ya yang menunjukkan adanya meeting of mind tadi, bagaimana menurut pendapat Ali ditinjau dari hukum pidana? Ya, kalau menurut saya kalau tidak ada kesepahaman pengertian antara pemberi dan penerima, maka pada dasarnya belum ada perbuatan yang masuk dalam kualifikasi menerima pemberian hadiah atau janji dan seterusnya tersebut. Gitu. Jadi seseorang dikatakan menerima hadiah, menerima pemberian, menerima sesuatu, menerima suap, kalau dia punya kesadaran, dia punya pengetahuan tentang makna sesungguhnya dari pemberian itu oleh si pemberi. Jadi bertemu sama pemikirannya antara si pemberi dengan si penerima, kan begitu. Barulah dikatakan dia bisa dikualifikasi telah menerima hadiah atau janji. Karena bisa jadi si pemberi bermaksud A, si penerima menangkapnya B, kan bisa jadi seperti itu. Ini yang saya maksud, bahwa belumlah terjadi suatu perbuatan yang masuk dalam kategori menerima hadiah, janji ataupun sesuatu suap, katakanlah dalam pengertian pasal 12 huruf A dan huruf B tersebut. Selanjutnya Ali, bagaimana pandangan ahli ya mengenai tadi Ali sudah menyatakan soal penerimaan barang, ini baik berupa dana, fasilitas yang digunakan dan atau diberikan kepada orang lain untuk kepentingan si penyelenggara negara ini ya. Kan tadi Ali bilang penyelenggara negara konteksnya sama PNS. Dalam hal ini ada pemberian misalnya penerimaan barang, dana, fasilitas untuk kepentingan pemilihan ketua umum partai misalnya ya. Apakah pemberian itu ya bisa dimasukkan dan bisa dikelompokkan dalam penerimaan dan atau unsur dalam pasal 11 maupun pasal 12 huruf A dan B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi? Mohon Ali jelaskan. Iya, tadi saya sudah jelaskan bahwa salah satu unsur yang juga bagian penting dari pasal 12 huruf A dan huruf B adalah bahwa pemberian barang atau sesuatu itu, hadiah tersebut adalah untuk atau karena pegawai negeri atau penyelenggara negara itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Artinya harus ada hubungan langsung antara pemberian itu dengan apa yang telah atau akan atau dapat dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara itu sehubungan dengan jabatannya. Jadi kalau pemberian itu bukan berkaitan dengan harapan dari si pemberi
agar si penerima berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, maka pemberian itu bukan ditujukan kepada yang bersangkutan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Karena di situ ditegaskan ada resep norm dari tindak pidana ini, sasaran normanya, subjeknya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jadi pemberian itu harus terkait dengan kedudukan yang bersangkutan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Bahkan tidak cukup hanya terkait saja, tetapi harus berkonsekuensi langsung, berhubungan langsung dengan perbuatan yang bisa dia lakukan atau telah dia lakukan dalam kapasitasnya itu. Begini saudara penasihat hukum, ingin saya kemukakan juga, kadang-kala ada orang yang berpendapat bahwa perbuatan orang itu tidak bisa dipisah-pisahkan antara kapasitas yang satu dengan kapasitas yang lain. Itu omongan orang awam, bukan sarjana hukum. Karena kalau sarjana hukum, kita menilai perbuatan itu, mana perbuatan yang mempunyai konsekuensi yuridis. Maka tidak bisa dipersamakan perbuatan orang dalam kapasitas ketua partai dengan perbuatan orang dalam kapasitas sebagai penyelenggara negara. Harus bisa dibedakan. Kalau tidak bisa dibedakan, namanya pemikiran awam. Secara tingkah laku jasmania, apa yang disebut dengan ajaran faith material, itu memang melihat perbuatan dalam tingkah laku jasmania. Tapi ajaran itu sudah ditinggalkan 1-2 abad yang lalu. Sekarang orang berpandangan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan adalah perbuatan dalam ranah normatif. Mana perbuatan yang menimbulkan konsekuensi hukum. Sehingga pasti bisa dibedakan antara perbuatan orang dalam kapasitas tertentu dengan kapasitas yang lain. Yang di dalam pasal 12 huruf A dan huruf B jelas ditegaskan bahwa hanya merupakan sebuah tindak pidana kalau penerimaan itu dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jadi di luar itu tidak dilarang oleh undang-undang, ya, tidak dilarang oleh undang-undang. Ini menurut saya perlu juga dipahami karena banyak kali pemahaman yang keliru dari kalangan awam seolah-olah perbuatan itu ya sama aja orang berbuat dalam kapasitas A, kapasitas B, kapasitas C. Tidak bisa. Orang itu bisa dibeda-bedakan perbuatannya berdasarkan kapasitasnya. Menurut saya begitu. Selanjutnya ahli, ya ini sebelum pertanyaan kami mau beri ilustrasi ya ke ahli. A, berdasarkan keputusan KPU telah ditetapkan sebagai calon. Jadi setelah ditetapkan sebagai calon legislatif terpilih pada bulan Agustus 2009, si A ini. Dia sudah ditetapkan menjadi calon terpilih Agustus 2009. Pada bulan September 2009, A menerima hadiah dari B. Ya. September A menerima hadiah dan A baru dilantik pada 1 Oktober 2009. Ini ilustrasinya. Pertanyaannya, ahli, apakah A yang sebelum dilantik pada tanggal 1 Oktober 2009 sebagai anggota DPR maksudnya memenuhi unsur yang ahli sampaikan tadi, ya, penyelenggara negara? Jelaskan. Ya, tadi saya sudah kemukakan bahwa pasal 12 huruf A dan huruf B, juga pasal 11 sebenarnya juga ada set normsnya, sasaran normanya, subjek deliknya adalah orang dengan kualitas khusus, yaitu orang perseorangan dengan kualitas sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai penyelenggara negara. Kalau kita bermain-main di ranah undang-undang saja misalnya, Undang-Undang 28 tahun 99 tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dengan jelas menyebutkan penyelenggara negara itu orang-orang yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif. Bagaimana orang yang belum dilantik sudah menjalankan fungsi? Tidak mungkin dan tidak masuk akal orang itu sudah bisa menjalankan fungsi kalau dia belum dilantik. Artinya apa? Menurut saya dari tataran hukum normatif saja yang bersangkutan belum dikualifikasi sebagai penyelenggara negara. Apalagi kalau kita hubungkan dengan unsur yang lain tadi, berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
Saya ambil ilustrasi yang sangat aktual. Kita sudah punya presiden terpilih, Pak Jokowi dan Pak JK sebagai wakil presiden. Sekarang mereka sedang menjalankan kantor transisi. Kantor transisi ini dibiayai oleh siapa? Kalau kantor ini dibiayai oleh orang, bisakah dikatakan yang bersangkutan menerima suap nanti pada jabatannya? Sama sekali tidak mungkin. Kalau enggak jadi presiden beliau nanti. Karena sudah menerima fasilitas berupa kantor transisi. Sama juga orang yang baru dinyatakan oleh KPU sebagai calon legislatif terpilih, ya belum menjadi penyelenggara negara. Dan karenanya pasal 12 huruf A huruf B dan pasal 11 belum bisa diterapkan terhadap yang bersangkutan berhubungan dengan peristiwa itu. Menurut saya begitu. Baik ahli, jadi tadi sudah terkait dengan unsur pasal 11 dan 12, maksudnya pasal 11, pasal 12 huruf A dan huruf B. Kami lanjut beralih ke soal TPPU ini ahli. Mohon ahli jelaskan ya, bagaimana pandangan ahli mengenai predikat crime dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Pertanyaannya, apakah perlu dibuktikan lebih dahulu atau tidak ya predikat crime tadi? Dan bagaimana jika suatu tindak pidana asal yang didakwakan oleh JPU tidak dapat dibuktikan secara jelas di persidangan? Mohon ahli berikan pandangan. Begini, saudara penasihat hukum, di dalam unsur tindak pidana pencucian uang, bahwa harta kekayaan yang ditransaksikan tersebut itu harus merupakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1. Jadi ini sudah menjadi unsur di dalam tindak pidana pencucian uang, bahwa harta kekayaan yang ditransaksikan, yang sebuah istilah umum yang saya gunakan untuk mentransfer, membayarkan, membelanjakan gitu ya, ditransaksikan di sini adalah harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya sebagai hasil tindak pidana. Nah, kalau dia menjadi bagian unsur, mestinya sudah tidak usah dipertanyakan lagi apakah ini dibuktikan atau tidak. Karena kalau itu tidak dibuktikan, ya tidak terbuktilah tindak pidana pencucian uangnya. Begitu dari satu sisi. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan ketentuan yang lain di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dimaksud bahwa kalau tidak salah pasal 68 kalau tidak salah ya, bahwa tindak pidana asal ini tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu. Maksudnya kalau menurut saya adalah tidak perlu ada putusan pengadilan lebih dulu yang menyatakan tentang tindak pidana predikat crime-nya itu. Tetapi ketika diterapkan suatu ketentuan tentang tindak pidana pencucian uang, sekurang-kurangnya di dalam penguraian berkenaan dengan unsur-unsur dalam tindak pidana pencucian uang itu ada tindak pidana asal yang harus dibuktikan di dalam unsur itu. Karena sebagaimana tindak pidana harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 itu ada unsur di dalam tindak pidana pencucian uang. Coba perhatikan di pasal 3 Undang-Undang Pencucian Uang. Jadi harus dibuktikan setidak-tidaknya di situ. Syukur-syukur sudah dibuktikan di dalam putusan yang lain, perkara yang lain, ataupun dibuktikan dalam dakwaan yang lain dalam satu perkara penerapan pencucian uang. Jadi kalau ditanyakan harus dibuktikan, ya harus dibuktikan. Kalau tidak terbukti tindak pidana pencucian uangnya. Begitu menurut saya. Baik, sangat jelas ahli dari saya. Cukup dilanjutkan dengan rekan yang lain. Baik, terima kasih ahli tanyakan tadi. Saya ingin prinsipnya dulu tadi ahli tadi sudah mengungkapkan tentang kitab disebut dan liability based on fault, artinya dasar kesalahan itu memang harus merujuk kepada regulasinya atau adresat norm. Nah, pertanyaan lanjutannya dari konteks pada predikat crime ini realitas norm. Kalau sebuah norm ini menjadi pandangan atau pertanyaan kami juga,
jika dalam pembentukan ilmu perundang-undangan, terutama kaitannya dengan pidana, apabila terjadi konflik norm atau ada pertentangan antara norm, semisal dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan pencucian uang, Undang-Undang Nomor 8 2010. Saya bacakan saja supaya lebih teksnya lebih jelas. Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang ini diperiksa dan diputus dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Pada pasal 99-nya mengatakan Undang-Undang Nomor 8 pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang 15 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Lembaran Negara 424 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Bagaimana ahli melihat adanya konflik norm atau pertimbangan semacam ini? Begini ya, saya pikir itu berkenaan dengan undang-undang mana yang berlaku atau digunakan di dalam mengadili atau melihat sebuah perbuatan. Asasnya adalah lex temporis delicti. Undang-undang yang menjadi dasar untuk mengadili seorang adalah undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Ya, lex temporis delicti. Nah, sekarang menjadi persoalan adalah kalau ada perubahan perundang-undangan. Ada perubahan perundang-undangan. Sudah diatur